warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Fauzi Ahmad Setiawan dengan NIM 2205154. Nama saya Angelika Berobangun, NIM 220510092. nama saya Marcella Beliani Medina, NIM 220510068. Thomas Aquinas dilahirkan di Lamberdi, Rossasisca di daerah Kerajaan Naples, Italia pada tahun 1225 Masehi. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan Kaisar Frederick I dan Hendrik VI. Thomas Aquinas terlahir dari pasangan Pangeran Landulf, keturunan Aquino dan Theodora, seorang Coates of Teano. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat. Riwayat hidup Thomas Aquinas. Thomas Aquinas yang juga dikenal dengan nama Itali yaitu Tommaso de Aquino ketika berumur 5 tahun, sekitar 1257. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberikan kuliah bidang filsafat dan teologi beberapa kota yang ada di Italia, yaitu kota Anagni, Orvieto, Roma, dan Febrio. Selanjutnya dia kembali ke Paris selama 3 tahun sebelum dia dipanggil ke Naples guna mengemban tugas yang sama dan peran tambahan sebagai pendiri sekolah Dominikan di sana pada tahun 1272 Masehi. Thomas Aquinas, seorang teolog yang terkenal pada era abad pertengahan, meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1274 Masehi. Upaya pendidikan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mulai belajar di Biara Benedictus di Monte Cassino hingga dia berusia 15 tahun. Selama 10 tahun belajar di Monte Cassino sebagai pendidikan dasar guna menjadi seorang biarawan. Dia melanjutkan memperdalam ilmu bahasa di negara lain dengan beralih menjadi seorang ordo Dominikan. Hal ini pada mulanya dia ditentang oleh keluarganya, namun tekad bulatnya pada akhirnya mampu meluluhkan hati kedua orang tuanya sehingga dia mendapatkan restu dan resmi menjadi salah seorang anggota ordo Dominikan tepat pada tahun 1245. Pemikiran Thomas Aquinas. Kata Thomisme berasal dari Summa de Logica, salah satu dokumen paling berpengaruh dalam filsafat abad pertengahan dan terus dipelajari oleh generasi penerus, bahkan generasi sekarang. Ajaran Thomas Aquinas yang dikenal dengan sebutan Essentia dan Exentia ini, Essentia mengajarkan hakikat Tuhan, sedangkan Exentia mengajarkan keberadaan Tuhan. Menurut filsafat ini, Tuhan adalah sempurna keberadaannya dan tidak berkembang. Dalam kosmologi, Thomas Aquinas berpendapat bahwa manusia dapat mengenal Allah melalui akal yang mereka pikir. Meskipun pengetahuan tentang Allah yang mereka peroleh dengan akal tersebut tidak jelas dan menyelamatkan. Filsafat ini tidak lepas dari ajaran tentang partisipasi dasar yang dia terima dari Agustinus Neoplatonisme. Namun demikian terdapat perbedaan yang mendasarkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut. Yang kelima ada makhluk murni. Dalam teori filsafat ini, para malaikat yang merupakan makhluk rohani yang murni juga tersusun dari essentia dan exentia. Malaikat-malaikat itu berwujud roh atau essentia atau hakikat dan berekstensi. Yang keenam ada jiwa. Pada filsafat jiwa, hal yang ditekankan adalah hakikat dan ekstensi manusia. Menurut teori ini, manusia adalah makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Manusia memiliki jiwa atau ruh dengan tubuh atau jasad sebagai bentuknya. Dan yang terakhir pada pemikiran Thomas Aquinas ada etika teologis. Filsafat etika teologis yang disampaikan oleh Thomas Aquinas ini mengajarkan tentang moral. Etika mencakup moral yang diberlakukan bagi manusia sebagai individu maupun kelompok atau masyarakat.
Menurut ajaran ini, merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah dari cahaya manusia atau diturunkan dari tabiat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.